Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita anjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah rahmat dan hidayahnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bersama bahwa di kesempatan ini akan saya sampaikan keterkaitan dengan mensikapi kenyataan hidup dan kehidupan di dunia ini. Jadi bagaimana sih sikap hidup dan kehidupan kita di alam dunia ini? Apakah kita cukup menikmati hidup saja? Apa kita perlu untuk lebih baik dan lebih baik? Sebenarnya kalau kita bertitik tolak ya dari ajaran agama bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan ya, supaya kita ini bisa berbakti mengabdi kepadanya ya, supaya kita bisa mengabdi kepadanya. Dan pengabdian ini tentunya secara utuh ya, nggak sebelah-sebelah ya, nggak sepihak-sepihak ataupun setengah-setengah, tetapi secara utuh ya. Kita nggak perlu mengikuti ya, hawa nafsu setan, tetapi kita mengikuti bisikan-bisikan kebaikan yang mungkin bisikan-bisikan tersebut datang dari Khalik ataupun Sang Pencipta, ataupun juga dari malaikat ya, yang mengajak kepada hal yang baik. Sedangkan yang mengajak hal yang tidak baik adalah tentunya sebangsa jin, setan, iblis dan sebangsanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia kaitannya dengan pendidikan itu ada istilah pendidikan dasar. Ya, pendidikan dasar itu dimulai dari SD, SMP, ya, mungkin diawali juga dari PAUD ya, ataupun di TK. Ya. Tapi yang umum pendidikan dasar itu dimulai dari SD dan SMP. Mungkin juga nanti dilanjutkan ke pendidikan menengah, SMA ya, ataupun di aliyah, SMK ya, dan yang sederajat. Kemudian dilanjut lagi di perguruan tinggi. Nah, perlu diketahui bersama bahwa semenjak anak duduk di dunia pendidikan ya, biasanya dari SD sudah mengenal istilah buku harian ya. Buku harian itu mencatat hal-hal yang penting ya, yang dialami oleh siswa itu sendiri. Jadi ya penting, buku harian itu penting. Karena apa? Ya, karena bisa dijadikan tolak ukur kepada murid itu sendiri ataupun siswa atau mahasiswa itu sendiri ya, bahwa ke depan itu kalau bisa ya juga yang baik berdasarkan pengalaman yang ia lakukan. Jadi untuk pembinaan generasi muda itu bisa juga melewat buku harian. Kenapa ya? Dengan buku harian itu bisa membuat kematangan sikap, tingkah laku, dan membiasakan merenungkan sesuatu. Jadi dengan punya buku harian insya Allah bisa membuat kematangan di dalam bersikap dan bertingkah laku.
dan juga ya, membiasakan untuk merenungi diri, ya, istilah diri, merenungi diri akan hidup dan kehidupan ini. Bahwa setelah kita merenung, ternyata betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, karena sudah menciptakan segala sesuatunya ini adalah untuk diperuntukkan buat kita sebagai manusia. Dan insya Allah nggak ada ya yang namanya apa yang telah diberikan Allah itu sia-sia, itu nggak ada. Semua itu ada nilai manfaatnya. Jadi kalau kita merenung-renung ya tentang hidup dan kehidupan ini, ya bisa jadi kita ini berasal dari mana, ya, sekarang ada di mana, dan seterusnya. Kalau selesai di dunia ini mau kemana, dan mungkinkah ada alam-alam berikutnya yang perlu dilewati. Nah itu merenung, ya. Mungkin merenung, ya, mawas diri lah terhadap diri sendiri. Kemudian dengan buku harian seperti tadi dikatakan bisa dijadikan sebagai evaluasi sehingga bisa meningkatkan kehidupan lebih berkualitas, ya, lebih bermutu, lebih berbobot, ya. Dan kehidupan berkualitas, bermutu dan berbobot itu ditandai dengan pembetulan disiplin, ya. Jadi suatu ciri khas, ya, seseorang itu yang hidupnya berkualitas itu insya Allah ya, insya Allah dia ditandai sikap disiplin. Disiplin dalam apa ya? Tentunya disiplin dalam ya, melakukan aktivitas ataupun kegiatan. Ya, banyak orang yang berhasil, ya, itu sekian persen, ya, karena faktor disiplin. Insya Allah dengan disiplin, ya, apa yang sudah diprogramkan, ya, apa yang sudah direncanakan, insya Allah, ya, insya Allah bisa terrealisasi dengan baik. Hadirin yang dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari anak-anak perlu kita tanamkan berbagai norma, ya, yang ada. Ya, karena anak sebagai penerus generasi, ya, tua. Ya, penerus bangsa dan negara itu ada di generasi sekarang ini, ya, yang nantinya menerima estafet kepemimpinan dari pemimpin-pemimpin yang sekarang, ya. Jadi perlu kita persiapkan sedemikian rupa, ya, agar para remaja, mahasiswa, ya, ataupun pemuda kita, ya, perlu kita tanamkan norma-norma yang ada, baik itu norma agama, norma hukum, norma etika, ya, susila, ya, dan tata krama di dalam hidup dan kehidupan ini. Insya Allah kalau sudah berpegang teguh pada norma-norma yang ada, kita akan berhati-hati di dalam melakukan suatu kegiatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari ya, bahwa di dalam salah satu norma, ya, itu tidak boleh kita ini mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, ya. Kita nggak boleh mendoakan tidak baik kepada orang lain, karena mendoakan ketidakbaikan kepada orang lain itu sama dengan kita, ya, mendoakan ketidakbaikan diri kita sendiri. Jadi istilahnya itu kita harus mendoakan orang lain itu dengan hal yang baik, ya. Katanya kan jangan mencubit kalau tidak mau dicubit, ya.
jangan menghina kalau tidak mau dihina. Jadi nggak bolehlah kita saling menghina, itu nggak boleh. Itu pantangan. Karena apa? Ya, jangan kita menghina orang lain, karena boleh jadi yang kita hina itu justru lebih baik daripada kita. Ya, hati-hati itu. Nggak boleh kita merendahkan orang lain. Dalam pandangan agama ya, hakikatnya di hadapan Tuhan itu kita sama. Yang membedakan itu adalah keimanan dan ketakwaannya. Ya. Dan yang dilihat oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati kita. Ya, bukan pangkat, jabatan, kedudukan ataupun harta benda, tetapi yang dilihat hati kita. Manakala hati kita baik, insya Allah ya, hal-hal perbuatan yang lain menjadi baik. Ya. Tapi kalau hati kita kurang baik, bisa jadi hal-hal yang lain itu juga tidak baik. Nah, untuk bisa membuat hati itu tidak baik itu banyak. Ya. Hati yang tidak baik itu penyebabnya banyak. Ya, perlu kita tahu juga ya, itu diantaranya bohong. Nah, bohong itu membuat hati tidak baik. Kemudian juga adu domba, nah itu juga membuat hati kita tidak baik. Ada lagi misalnya ghibah, nah itu juga membuat hati kita tidak baik. Ya. Berbohong itu hati kita menjadi tidak baik. Ya. Mengadu domba, hati kita juga tidak baik. Ya. Kemudian ada lagi yang istilahnya itu berani sumpah, padahal sumpahnya tersebut sumpah palsu. Nah ini ya, itu juga membuat hati kita tidak baik. Jadi beberapa hal, baik itu bohong, baik itu adu domba, baik itu ghibah, ya, baik itu sumpah palsu, ya, itu sebenarnya ya, diawali dari lisan, ya, lisan. Jadi dikatakan jagalah lisan kita, karena selamat atau tidaknya manusia itu sangat dipengaruhi lisannya. Ya. Para syair mengatakan lidah itu sangat tajam, ya, bahkan tajamnya lebih dari pedang. Ya. Gara-gara omongan katanya bisa salah paham. Jadi kita hati-hati, ya, berbicara gitu kita hati-hati, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, terlebih merendahkan orang lain. Kita tetap suudzon ya pada siapapun, nggak boleh kita ya suudzon, tapi tetap kita husnudzon kepada siapapun. Ya. Jangan sampai kita suudzon, ya, punya prasangka tidak baik kepada orang lain, karena itu berakibat kita banyak musuh. Padahal ya, apa sih yang kita cari ini? Tentunya yang kita cari ini adalah banyak-banyak persahabatan, banyak-banyak teman, banyak-banyak saudara. Ya. Bahkan ada yang mengatakan musuh satu itu udah terlalu banyak. Ya. Teman 1 juta itu terlalu sedikit. Jadi kalau bisa ya jangan ada punya musuh. Ya. Untuk itu jauhi sifat-sifat ya, merendahkan orang lain, ya, merasa diri lebih baik, ya, suka bohong, adu domba, ya, bicarakan aib orang lain, kemudian melaksanakan sumpah yang mana sumpah itu tidak sesuai dengan kenyataan, ataupun dengan kata lain sumpah palsu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa percaya diri kepada anak itu perlu kita tanamkan kepada semuanya, pada generasi muda, baik itu masih di bangku sekolah maupun sudah tidak ada di bangku sekolah. Jadi perlu adanya rasa percaya diri, ya. Karena apa? Ya.
Karena tanpa adanya rasa percaya diri itu akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik, ya. Bisa jadi ya, menghambat ya, perkembangan mental anak, ya. Jadi percaya diri itu biasanya didasari dengan teguhnya iman seseorang. Kalau seseorang itu mempunyai iman yang teguh, ya, insya Allah dia akan percaya diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara seseorang yang kurang percaya diri atau tidak mempunyai percayaan diri, itu biasanya dia itu pengecut. Nah ini ya, jadi orang itu jangan pengecut, ya. Kita harus yang tegas, ya. Kemudian ragu akan kemampuan diri dalam beraktivitas. Jadi mereka kurang optimis, ya, di dalam melakukan aktivitas, ya. Jadi perlu adanya ya, sifat yang optimis, ya, dalam melakukan aktivitas. Jangan usah ragu-ragu dalam melakukan segala aktivitas, tapi kita harus melakukan sesuatu itu yang optimis, ya. Tapi orang yang nggak percaya diri, dia akan melakukan segala sesuatu itu, ya, itu ragu-ragu, ya. Gimana dan gimana. Dengan keraguan tersebut akhirnya aktivitas tersebut terhambat, ya. Karena mau dilaksanakan gimana, nggak dilaksanakan gimana. Nah, kemudian orang yang nggak punya percaya diri itu juga terlalu egois, ya, terlalu individualistis, ya. Jadi orang yang terlalu egois, individualistis, ya sifatnya itu biasanya juga nggak disenangi temannya, ya, nggak punya banyak teman, ya. Kalau bisa ya jadi orang itu yang sosialis, ya, yang sosial, ya. Maksudnya ya dermawan lah, ya, dermawan, ya, sosial, dermawan. Nah, sudahkah kita mempunyai sifat dermawan? Ya tentunya kita berusaha, ya. Kita berusaha supaya kita ini jadi orang yang dermawan, ya. Kemudian juga orang yang kurang percaya diri biasanya juga kurang perhatian terhadap pekerjaan, ya. Pekerjaan seolah-olah, ya, ditunda-tunda, ya. Orang begitu fokus terhadap pekerjaan. Kalaupun toh, ya, dia gagal, itu menyalahkan suasana, ya, menyalahkan suasana yang ada, ya. Bila seseorang itu mengerjakan sesuatu, jadi menyalahkan lingkungan yang ada, itu orang yang kurang percaya diri, ya. Kemudian takut menerima kritikan. Jadi kalau dikritik itu seolah-olah malah justru itu membenci orang yang kritik. Padahal kritiknya tersebut, ya, sifatnya adalah membangun. Tapi justru kadang-kadang jadi bumerang karena, ya, mereka tidak senang untuk dikritik, ya. Kemudian senang melamun, ya, ya. Senang pada lamunan-lamunan, ya. Ya sesekali melamun nggak apa-apa, tapi kalau melamun terus, ya, katanya di situ kan nggak boleh kita terlalu banyak melamun, ya, nggak boleh, karena bisa akan berbahaya. Kemudian kadang-kadang bertingkah laku tidak wajar, ya. Jadi kadang-kadang ini berlaku tidak wajar. Jadi orang yang kurang percaya diri itu kadang-kadang bertingkah laku itu tidak wajar, tidak baik, tidak sesuai. Kemudian dia berlebih-lebihan di dalam memuji dirinya sendiri, ya. Jadi terlalu memuji dirinya sendiri, dirinya seolah-olah yang paling, sehingga tidak mau dengan kebaikan orang lain, seolah-olah orang lain itu lebih
rendah. Itu nggak boleh. Itu orang yang kurang percaya diri kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi lebih memuja diri sendiri, tentunya soal kebaikan dirinya sendiri. Dan juga kadang-kadang cepat emosi, ya. Kemudian sopan ataupun tingkah laku atau etikanya itu hanya ya, kamuflase, ya, dibuat-buat, ya. Itu seperti itu, ya. Padahal hal tersebut itu tidak baik. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal keterkaitan dengan serba-serbi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan ridho Allah tetap pada diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Mungkin itu saja, lebih kurang saya minta maaf, ya. Kita tutup dengan sebuah doa kifarat majelis, ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.